Selamat malam dan selamat bergabung kembali di dalam Minggu Sembahyang Belia. Kita sudah sampai hari yang kelima hari ini. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan acara kebaktian kita dengan menyanyikan lagu-lagu pujian. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Saat kau mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. All that I have, all that I have, I lay them down before you, Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice.
Terima kasih kepada praise team tadi untuk puji-pujian. Pada masa ini kita akan menyanyikan lagu tema kita, Panggilan Menjadi Saksinya, dan doa pembuka akan dilayangkan oleh Shervilla Shobal. Dikala cabaran hidup mendatang, Tuhanlah sumber kekuatan hidup. Penuhi kami dengan Roh Kudus, agar hidup seturut kehendak-Mu. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan. Sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan. Saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Dengan perisai iman, pedang roh firman Tuhan, bersiap sedia senantiasa melawan tipu muslihat iblis, bertahan hingga kesudahannya. Pembawa harapan, pemuda-pemudi, ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Berdiri teguh,
karunia kasih Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Saya pimpin dalam doa. Allah Tuhan kami yang bertakhta di dalam surga, sekali lagi kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberi kami peluang untuk berada semasa program ini. Biarlah Engkau terus memberkati kami ya Tuhan, dengan biarlah Engkau memberkati segala teknikal semua, dan juga pembicara kami pada malam ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sentiasa berada di sisi kami, dan terima kasih juga karena telah mendengar doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dengan tema Minggu Sembahyang kita, kebenaran masa kini, message Tuhan untuk hari ini. Pada malam ini kita akan mendengar sebuah pelajaran yang akan disampaikan oleh Elder Frisco Daniel, Elder Belia Gereja Goshen. Tetapi sebelum itu kita akan mendengar sebuah lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Brother Joel dan Sister Jonah. Kau menebusku dengan darahmu.
Shalom, selamat bertemu lagi di dalam malam yang kelima untuk Week of Prayer kita pada minggu ini. Malam semalam kita telah mempelajari tajuk Beauty and the Beast, yang mana kita melihat apa ataupun siapakah yang dilambangkan sebagai beast atau si hodoh di dalam Wahyu 12. Dan pada malam ini kita akan mempelajari lagi dua entiti, pribadi, makhluk atau yang akan melengkapkan trio atau tiga persekutuan ini yang menjadi lawan ataupun musuh kepada Tuhan kita. Nah, saudara-saudari, buku Wahyu menyatakan tiga pribadi yang menjadi kuasa jahat di dunia ini. Mereka adalah naga, binatang, dan nabi palsu yang ada di dalam Wahyu 16 ayat 13. Naga, binatang. Nah, Anda mungkin tertanya-tanya, siapa mereka ini? Alkitab dalam Wahyu 13 dan 12 mengenal pasti tiga kuasa pribadi ini sebagai setan. Kita telah melihat bahwa pasal yang ke-12 berbicara tentang naga. Ada di dalam Wahyu 12 ayat 7 hingga 9. Sementara itu pasal yang ke-13 pula kita melihat pada hari ini mengenai binatang yang muncul dari laut. Dan ia ada di dalam Wahyu 13 ayat 1 hingga 10. Jika Anda ada Alkitab pada saat ini, bukalah Wahyu 13 ayat 1 hingga 10. Dan jikalau ada Google, ada baiknya kita hanya Google Wahyu 13, 1 hingga 10. Dan kemudian tentang seekor lagi yang muncul dari bumi, yaitu dalam Wahyu 13 ayat 11 hingga 18. Nah, tiga kuasa ini membentuk Trinity palsu. Dalam Kristen kita mempercayai pribadi Tuhan tiga dalam satu, dan rupa-rupanya di dalam Wahyu juga ada satu bentuk Trinity yang melawan Tuhan kita yang benar. Mereka adalah naga, binatang, dan nabi palsu. Nah, naga itu kita pelajari semalam, dan pada malam ini kita akan melihat siapakah yang dilambangkan sebagai dua sosok makhluk itu, atau dua binatang yang muncul di dalam Wahyu 13. Siapa naga itu semalam? Setan, kan? Malam ini kita mempelajari siapakah dua binatang yang akan keluar seterus itu. Binatang pertama ada di dalam Wahyu 13 ayat 1 hingga 10. Mari kita mulakan dengan membaca Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Dikatakan, dan ia tinggal berdiri di pantai laut, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama hujat. Nah, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu, ingat naga itu semalam, naga itu kan? Naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan taktahnya dan kekuasaannya yang besar. Ingat betul-betul kekuatannya, taktanya, dan kekuasaannya yang besar. Nah, saudara-saudari, alangkah pelik. Ia sememangnya haiwan yang sangat pelik. Ia punya badan seperti harimau bintang, mulut singa, dan kaki beruang. Badan seperti apa? Badan seperti macan tutul dikatakan tadi saya baca, tetapi kita boleh baca itu sebagai harimau bintang, mulut singa, dan kaki beruang. Ini kalau kita buat movie ataupun film fiction science, ataupun kita buat Harry Potter punya movie, ataupun kita buat movie-movie lain, film fiction, memang akan terjual laris ini drama. Tetapi ini bukan film, saudara-saudari. Ini adalah satu drama yang terdapat di dalam Alkitab, dan ini benar-benar sedang berlaku. Mari kita analisis apa yang dimaksudkan di dalam Alkitab sebagai haiwan aneh ini. Untuk melakukan ini kita mesti melihat tafsiran Alkitab yang membincangkan message terakhir kita yang terdapat dalam Wahyu ini. Anda masih ingat di mana dalam Alkitab yang membantu kita? Ingat
sola scriptura ataupun Alkitab menerangkan dirinya sendiri. Biar firman Tuhan itu sendiri menerangkan apa yang tersembunyi di dalam Alkitab. Mari kita buka di dalam Daniel pasal yang ke-7. Ada Alkitab? Kalau tidak kita Google. Daniel pasal yang ke-7, di mana satu penglihatan diceritakan. Ada 4 haiwan yang keluar pada ketika itu. Pada penglihatan Daniel pada ketika itu ada 4 haiwan yang muncul. Daniel pasal yang ke-7 membentangkan kepada kita, pertama, singa yang kuat mempunyai 2 sayap. Helang, sayap helang yang kuat di belakangnya. Singa ada sayap helang. Daniel 7 pasal 4. Daniel pasal 7 ayat 4, sorry. Dan kemudian diikuti oleh seekor lagi beruang yang lebih tinggi pada satu sisi daripada yang lain dan mempunyai 3 tulang rusuk di mulutnya. Jadi saya boleh bayangkan, beruang 3 tulang rusuk di mulut dia. Itu dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat ke-5. Kemudian diikuti pula oleh harimau bintang aneh yang mempunyai 4 kepala. Harimau bintang ada 4 kepala? Biar betul. 4 kepala dan 4 sayap. Ini ada dalam pasal ke-7 ayat yang ke-6. Akhirnya ada seekor binatang yang terakhir keluar pada dalam Daniel pasal 7 yang mengerikan dan tidak dapat digambarkan. Di mana dia muncul? Dari laut. Tidak dapat dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain karena ia mempunyai gigi dan kuku besi dan lebih lagi dia mempunyai 10 tanduk di atas kepalanya. Daniel pasal 7 ayat yang ke-7. Nah, apabila nabi ini mendapat penglihatan itu, dia keliru seperti kamu sekarang. Kalau kamu melihat dalam movie, kamu mungkin, wow, binatang ini dari mana? Tapi nabi ketika itu, apabila diberikan penglihatan, dia keliru. Namun Tuhan menerangkan kepadanya maksud haiwan misteri ini. Mari kita lihat bagaimana 2 ayat berikut menjelaskan segala-galanya untuk kita mengenai rahasia misteri binatang-binatang ini. Daniel 7 ayat 17 mengatakan, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Nah, berapa? 4 raja. Binatang itu melambangkan apa? Raja. Raja. Ingat itu baik-baik. Dan Daniel pasal yang ke-7 pula ayat 23 mengatakan binatang yang keempat itu bukan sahaja adalah raja, tetapi adalah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi. Kerajaan yang keempat. Apakah kerajaan tersebut? Siapakah raja tersebut? Apa yang diwakili, dilambangkan oleh binatang dalam nubuatan ini? Saudara-saudari, rekan-rekan pemuda-pemudi, ini melambangkan kuasa politik. Jadi apabila Daniel dan Wahyu memberitahu kita tentang binatang, ia merujuk kepada kuasa politik. Ini sepatutnya tidak memeranjatkan kita. Karena sehingga kini, sampai sekarang, negara kita Malaysia sendiri, apa lambang negara kita kalau kamu tahu? Negara kita, binatang rasmi dia adalah harimau Malaya, kan? Harimau belang, oke? Harimau Malaya. Ini negara-negara menggunakan binatang sebagai lambang ataupun simbol kerajaan mereka. Coba teka, kalau Indonesia apa dia punya lambang negara binatang? Binatang yang menjadi lambang negara. Burung Garuda. Oke, betul. Burung Garuda. Nah, Amerika Syarikat sendiri, parti-parti politik mereka, Parti Demokrat, presiden mereka sekarang, Parti Demokrat, lambang binatang yang mereka pakai adalah seekor keldai. Manakala Parti Republican, yang dahulunya diketuai oleh Donald Trump, lambang parti itu adalah seekor gajah. Nah, pada zaman sekarang, tidak lari, masih lagi menggunakan lambang itu untuk mewakili kekuasaan ataupun kerajaan. Adalah penting untuk menambah bahwa simbol binatang bukan sahaja mewakili kuasa politik, tetapi juga kuasa
yang bangkit menentang umat Tuhan. Oleh itu, saudara-saudari, Alkitab telah mengenal pasti 4 binatang dalam Daniel pasal yang ke-7 itu sebagai 4 kerajaan di dalam sejarah kita, yaitu pertama, Babylon, kedua, Medo-Persia, ketiga, Greece, dan keempat, Rome. Babylon, Medo-Persia, Greece, dan Rome. Nah, dengan penjelasan ini, mari kita kembali ke Wahyu ke-13 yang kita sedang belajar sekarang. Di mana kita dapati 4 binatang ini kalau diringkaskan menjadi satu, seolah-olah mereka semua ini mempunyai satu kuasa yang sama. Dari mana kuasa itu? Mari kita lihat. Apakah ciri-ciri mereka yang mempunyai kuasa ini? Binatang ini yang mempunyai kuasa, apakah ciri-ciri dia? Mari kita lihat. Pertama, dalam Wahyu 13 kita ada membaca bahwa ia adalah kuasa yang menghujat. Ayat ke-6 mengatakan ia membuka mulutnya. Ayat ke-6 mengatakan ia membuka mulutnya untuk menghujat Tuhan dan memfitnah namanya dan tempat kediamannya dan mereka yang diam di syurga. Alkitab mengemukakan 2 tindakan ini. Yang pertama, kalau dia menghujat, Lukas 5 ayat 21 mengatakan, kalau dia menghujat, dia mengatakan yang dia boleh mengampuni dosa. Lukas 5 ayat 21. Lukas 5 ayat 21. Seorang itu menghujat apabila dia coba mengampuni dosa. Siapa boleh mengampuni dosa? Saudara-saudari, tidak ada yang boleh mengampuni dosa. Hanya maut yang boleh menggantikan dosa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Isa Al-Masih telah mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Di mana darah Yesus itu, darah Isa Al-Masih itu menjadi penebus. Kematian dia itu menjadi penebus kepada kematian kekal kita, yaitu upah dosa. Dan yang boleh mengampuni dosa kita adalah Tuhan sendiri saja. Jadi pertama, kalau dia mengatakan dia boleh mengampuni dosa, itu adalah hujat. Kedua, mengambil tempat Tuhan dan menyamar sebagai dia. Yohanes 10 ayat 33. Apabila kita mengaku saya adalah Tuhan, saudara-saudari, bahaya itu. Itu maksudnya menghujat Tuhan. Tidak ada yang boleh mengatakan dia Tuhan. Karena tidak ada Tuhan lain selain Tuhan yang ada di atas syurga. Amin. Nah, kedua, meminta untuk disembah. Ayat yang ke-8 dalam Wahyu 13 mengatakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, dia meminta untuk disembah. Pertama, dia menghujat. Kuasa yang menghujat. Kedua, meminta untuk disembah. Dan ketiga, dia menyiksa umat Tuhan dalam ayat yang ke-7. Diberikan kuasa untuk menakluk mereka, menyiksa mereka. Keempat, binatang ini menjadi Kristus yang palsu. Dia menjadi Kristus yang palsu. Ini adalah antikristus, menyamar sebagai Isa Al-Masih di dunia ini. Sekarang mari kita lihat perbandingan antara Kristus Isa Al-Masih dengan binatang ini yang digambarkan di dalam buku Wahyu. Buku Wahyu penuh dengan teka-teki. Tetapi apabila kita mengkaji dan membaca, kita boleh lihat ciri-ciri ditulis di dalam Yesus Kristus sendiri, Isa Al-Masih. Ciri-ciri dia bagaimana? Manakala setan itu yang dilambangkan dengan binatang kekuasaan, kerajaan itu yang menentang Tuhan Yesus. Bagaimana ciri-ciri dia? Mari kita baca. Pertama, Isa Al-Masih, Kristus di dalam Wahyu dilambangkan sebagai seekor domba. Seekor domba. Nah, domba ini di dalam Wahyu 5 ayat 6 dilambangkan dengan seekor domba yang mempunyai 7 tanduk. Ayat ke-13, pasal ke-13 ayat 1 pula mengatakan, binatang itu pula, lawan dia kepada domba itu mempunyai 10 tanduk.
Nah, domba ataupun Isa Al-Masih di dalam ayat pasal 19 ayat 12 mengatakan dia dengan ikat kepala. Oke, dengan ikat kepala. Tetapi binatang itu, setan itu pula, oke, dengan 10 ikat kepala. Hai, ayat pertama. Ayat 5, pasal 5 ayat 6 mengatakan domba itu dibunuh. Binatang itu di dalam 13 ayat 3 mengatakan dia menerima luka maut. Maksudnya dia mati juga. Nah, domba ini pula melambangkan Kristus telah dibangkitkan dalam Wahyu 1 ayat 18. Tapi binatang itu pula dalam Wahyu 13 ayat 3 lukanya telah sembuh. Sembuh pula luka dia. Sama Kristus bangkit, sembuh, dihidupkan. Binatang itu pula sembuh. Hai, paralel. Lebih kurang ini, meniru ini. Yang satu bangkit, yang satu pun bangkit. Yang satu luka mati, yang satu pun luka mati. Yang satu ada ikat kepala, yang satu ada lagi ikat kepala, 10 lagi. Melawan-lawan ini. Saudara-saudari, yang satu, domba ini, Yesus, Kristus, Isa Al-Masih terima kuasa daripada Bapa di syurga. Pasal ketiga ayat 21 dalam Wahyu. Binatang itu pula dalam pasal 13 ayat 4 menerima kuasa dari naga. Hai, satu terima daripada Tuhan di syurga, satu pula terima daripada naga. Berlawan-lawan kan? Yang satu pula, Isa Al-Masih yang dilambangkan sebagai domba itu duduk di atas takhta Tuhan, Bapa. Ayat ke-21 dalam pasal ketiga. Tetapi binatang itu pula duduk di atas takhta naga. Hai, ada takhta juga. Nah, domba itu pula disembah oleh seluruh alam semesta. Tetapi binatang itu pula meminta disembah oleh manusia di bumi. Pasal kelima ayat 13 hingga 14 mengatakan domba itu disembah alam semesta. Pasal 13 ayat 4 hingga 8 mengatakan bahwa binatang itu disembah oleh manusia di bumi. Pendek kata saudara-saudari, binatang yang bangkit dari laut dalam Wahyu 13 itu adalah Isa Al-Masih, Kristus yang palsu. Dia palsu. Dia meniru kewujudan dan keajaiban Isa Al-Masih, dan ia memperlihatkan dirinya dengan kuasa Isa Al-Masih. Dia merampas kuasa dia, merampas takhta dia di bumi, dan dia mengatakan dia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa dan menuntut ibadah Anda dan saya. Adakah kita mahu menyembah binatang yang palsu itu? Binatang yang memalsukan diri dia sebagai Kristus? Sebelum saya menutupkan perkara ini, saya mau tanya kepada anak muda yang dikasihi. Adakah Anda tahu kuasa tambahan kepada agama yang sedang memerintah menjalankan kuasa politik di dunia ini sekarang? Adakah Anda tahu kuasa agama? Kuasa agama bukan kuasa politik biasa, bukan kuasa politik di Malaysia, tapi satu kuasa yang berlandaskan agama, yang memerintah, mempunyai negara. Kuasa agama ini dikagumi oleh para raja, dikagumi oleh presiden, dan dikagumi oleh ketua negara. Semua negara-negara kalau dia datang, dia menerima dengan tangan terbuka. Sila datang. Saya tinggalkan teka-teki untuk Anda. Adakah Anda tahu kuasa yang dipanggil Kristian yang telah menganiaya orang Kristian lain pada masa lalu? Adakah Anda tahu mana-mana kuasa Kristian menganiaya Kristian? Kristian yang ada kuasa menganiaya Kristian, pengikut Kristus. Adakah Anda tahu siapa? Saya tinggalkan itu untuk teka-teki. Saya ingin membuat kesimpulan, saudara-saudari, rekan-rekan semua, binatang dalam Wahyu 13 adalah antikristus yang mencari penyembahan dengan segala cara yang dia perlukan. Nah, itu tadi adalah binatang yang pertama. Baru binatang pertama. Sekarang kita buka di dalam Wahyu 13. Baca ayat 11 hingga 18. Binatang yang kedua. Binatang ini dalam Wahyu 13 melengkapkan trilogi ataupun trinity kuasa Satan. Ia dipersembahkan sebagai sebuah binatang yang bangkit dari bumi, mempunyai dua tanduk serupa
serupa dengan tanduk anak domba, tetapi ia bercakap seperti naga. Wahyu 13 ayat 11. Seperti binatang pertama ini, kuasa kedua ini mempunyai beberapa ciri tersendiri. Pertama, ia timbul dari bumi. Kedua, ia mempunyai dua tanduk, seperti tanduk domba. Dan akhirnya, ia bercakap seperti naga. Wah, naga itu makhluk yang keberapa? Yang pertama, domba itu dilambangkan sebagai siapa? Yesus Kristus. Maksudnya dia menyerupai ataupun meniru Isa Al-Masih yang dilambangkan sebagai domba, tetapi apabila dia bercakap, dia seperti naga. Kuasa kedua ini mesti bangkit di tempat yang tidak berpenghuni, tidak mempunyai kehadiran yang sedikit. Dan menurut Wahyu 17 ayat 15, air, dikatakan air dalam nabuatan melambangkan bangsa-bangsa dan bahasa. Oleh itu bumi pula adalah simbol kecil ataupun orang. Nah, binatang ini bangkit daripada bangsa-bangsa, bumi melambangkan orang, dan ia mempunyai prinsip agama Kristen. Dia bukan naga. Oke. Kalau binatang kedua itu saya tidak akan sebut apa, tetapi binatang kedua itu yang telah muncul dan masih ada sekarang adalah satu kuasa kerajaan politik berdasarkan agama Kristen. Binatang yang ketiga ini pula juga dibangkitkan dengan prinsip Kristen. Karena ia mempunyai tanduk seperti anak domba. Tetapi walaupun ia telah bangkit mempertahankan prinsip Kristen, kuasa ini akhirnya akan bercakap seperti naga. Dengan kata lain, ia mahu mengatakan bahwa ia akan bangkit menentang prinsip Kristen dan umat Tuhan. Saudara-saudari anak muda, para pendengar, izinkan saya bertanya lagi. Adakah Anda tahu mana-mana negara yang berkuasa hari ini, yang pada permulaan sejarah dia adalah sebenarnya sebuah negara Kristen? Dia menegakkan kebenaran dalam Alkitab, disanjung oleh semua orang, dan ada kebebasan beragama. Oke? Adakah Anda, ada mana-mana negara pada hari ini yang telah mempunyai asal-usul Kristen, telah menjadi sekarang ini negara yang sekuler? Bukan pula dia negara Kristen, tetapi menjadi negara sekuler dan menentang prinsip-prinsip yang ada dalam firman Tuhan. Nah, ada sebuah negara yang terkuat di dunia ini. Saya tidak akan sebut nama. Kalau kamu ingin belajar, hubungi kami untuk mempelajari lebih lanjut. Siapakah negara ini? Nah, saudara-saudari, ini semua adalah agenda trilogi atau trinity yang palsu. 3 kekuasaan, naga, binatang pertama, dan binatang kedua. Pada pendapat Anda semua, saudara-saudari anak muda, apa yang dikejar oleh trinity palsu ini? Ada satu saja yang mereka mahu, yaitu penyembahan Anda dan saya. Ibadah Anda dan saya. Your worship and my worship. Mereka mahu kita menyembah, memuja mereka. Untuk mencapai tujuan ini, Trinity palsu telah menetapkan satu serangan utama, yaitu menyerang 10 perintah Tuhan. Hukum 10. Khususnya 4 hukum yang pertama. Sebelum saya teruskan, mari kita ringkaskan hukum Tuhan yang dimaksudkan. Ada 10 hukum, tetapi kita tahu ada 2 dibahagikan kepada 2 hukum ini. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di mana kamu boleh dapat ayat ini? Di dalam Matius 22 ayat 36 hingga 40. Nah, jika Anda melihat Keluaran 20 pula, kamu boleh nampak bahwa 4 hukum pertama ini berkaitan dengan mengasihi Allah. Jangan ada Allah lain, jangan buat patung dan menyembahnya, jangan sebut nama Tuhan sembarangan, dan yang keempat, pelihara hari ke-7 sebagai hari Sabat yang suci, karena hari itu adalah hari yang Tuhan rehat. 4 ini
untuk penyembahan kepada Tuhan. 6 yang lain. Pertama, hormat ibu bapamu. Jangan kamu membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini. Ini adalah hukum yang ditentukan untuk sesama kita manusia. 4 hukum untuk Tuhan, 6 hukum lagi untuk sesama manusia. Anak-anak muda sekalian, perintah Tuhan adalah kunci kepada kesetiaan dalam pertempuran terakhir di antara kita dan Trinity palsu itu. Kita sedang berperang. Negara Ukraine sekarang sedang berperang dengan negara Rusia. Kita, saudara-saudari, secara rohani berperang dengan Trinity palsu ini. Yang mana kamu cintai? Adakah kamu mau memiliki Tuhan dalam kehidupan kamu? Adakah kamu mengatakan, tidak apalah saya mati, yang penting ada Tuhan dalam hidup saya? Saudara-saudari, jika Anda ada sanggup mengatakan itu dalam apapun cabaran hidupmu, kamu katakan, tidak apalah, bah. Tidak apalah. Biarlah saya mati, yang penting Tuhan ada dalam hati saya. Menunjukkan betapa eratnya hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu sahaja naga, binatang, dan nabi palsu semuanya akan bekerja sehingga cinta kamu kepada Tuhan berkurangan. Penyembahan itu saja yang dia mau, tetapi dia akan bekerja dengan penuh usaha untuk mengambil, merosakkan cinta kamu kepada Tuhan. Trinity palsu ini akan melakukan apa cara saja untuk mendapatkan penyembahanmu kepadanya. Melalui internet, melalui telepon, melalui TikTok, Instagram, video games, game dalam handphone, melalui PUBG, melalui video-video dalam YouTube, melalui Facebook. Dia akan mencoba meracuni pikiran kita, meracuni perlakuan kita, pertuturan kita, meracuni hubungan kita dengan Tuhan, sehingga dia dapat mengalihkan perhatian kita daripada satu-satunya Tuhan yang kita harus sembah. Saudara-saudari, penyembahan yang benar bukan kepada naga itu, bukan kepada binatang yang pertama, bukan kepada binatang kedua, bukan kepada nabi palsu, bukan kepada binatang yang memalsukan dirinya berbanding dengan domba yang melambangkan Tuhan itu. Tetapi penyembahan yang benar adalah mengasihi dan menyembah Tuhan kita. Dan itu yang paling penting. Dan saya percaya bahwa cinta kita kepada Tuhan sekarang ini akan bertambah kukuh. Setiap hari kita akan diuji. Setiap hari kita akan melalui. Alkitab mengatakan kita akan melalui. When you walk through the waters, I will be with you. When you walk through the fire, I will be with you. Kita akan diuji. Dia tidak katakan if, dia katakan when you. Maksudnya apabila kamu, pasti kita akan diuji. Adakah kita akan tetap setia? Oke. 3 anak muda dalam Daniel 3. 3 anak muda Ibrani. 3 orang ini setia sehingga di hadapan api membakar. Mereka tidak memilih untuk menyembah Trinity yang palsu. Mereka pilih untuk menyembah Trinity, pribadi Tuhan yang benar. Oleh itu soalan yang paling penting harus kita tanyakan kepada diri kita sekarang. Adakah kamu mengasihi saya? Yesus bertanya kepada Petrus, dia juga bertanya kepada kamu dan saya. Anak-anak muda, adakah kamu mengasihi saya? Adakah Anda benar-benar mencintai Tuhan? Dan jika Anda benar-benar mengatakan ya, mari pada hari ini saya jemput Anda untuk mengasihi dia dengan sepenuh hati. I will go. Letakkan Tuhan Yesus Kristus di dalam pikiran kita, di dalam minda kita, di dalam handphone kita. Letakkan Yesus yang utama. Di dalam Facebook kita,
Yesus mewakili, melambangkan pribadi kita. Saudara-saudari, terima kasih karena meluangkan masa mempelajari firman Tuhan bersama saya malam ini. Berjumpa lagi pada malam esok. Dan jika Anda benar-benar mengasihi Tuhan, saya jemput Anda untuk bersama-sama dengan saya berdoa pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami telah mempelajari mengenai binatang kedua dan ketiga ini. Kami mengetahui naga itu adalah setan. Binatang pertama itu adalah satu kerajaan. Binatang kedua itu juga adalah satu kerajaan. Yang mana ketiga-tiga trilogi, Trinity palsu ini akan bekerja sama berusaha untuk mendapatkan hati kami, mendapatkan peribadatan kami, mengalihkan pandangan kami daripada Yesus Kristus. Kami mohon ya Tuhan pada saat ini kuatkanlah hati kami, tetapkanlah mata dan pandangan kami. Sesiapapun yang sedang mendengar pelajaran ini, kuatkanlah hati mereka, sentuhlah mereka agar mereka dikuatkan ya Tuhan. Agar pada masa kedatangan Yesus itu kami bersedia. Dan sebelum pun kedatangan Yesus, apabila masa kesukaran itu tiba dengan begitu hebatnya, kami tidak akan ragu-ragu mengatakan kami mengasihi Tuhan. Di dalam penganiayaan, di dalam suasana di mana kami diugut dengan nyawa, kami tidak akan mengatakan dan berpaling daripada penyembahan kami kepada Tuhan yang benar. Kami akan sentiasa setia kepada Tuhan. Oleh itu ya Tuhan, saat ini kiranya Engkau menyertai kami. Setiap hari dalam langkah kehidupan kami, kuatkan kami agar kami boleh terus setia kepada Tuhan. Sehingga kedatangan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, domba yang dilambangkan dalam Wahyu kelima itu nanti, di dalam awang-awangan awan, menjemput kami naik ke syurga dengan lagu puji-pujian yang begitu merdu sekali, memuji dan memuliakan Tuhan, dan kami akan bersama dengan Tuhan di syurga sehingga selama-lamanya tanpa batas waktu. Segala kesusahan yang kami akan telah alami di dunia ini, kami akan ingat dan kami tidak akan sesali karena kami bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan penebus kami yang kami cintai dan kasihi. Oleh itu ya Tuhan, terima kasih karena telah beserta dengan kami. Saat ini kami menyerahkan segala-galanya, pelajaran, minda, dan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan. Saksinya berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan dengan perisai iman, pedang roh firman Tuhan, bersiap sedia senantiasa melawan tipu muslihat iblis, bertahan hingga kesulitan.